Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwan Rizkika dengan NIM akhir 056 dari Repli angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas medan elektromagnetik yang telah saya kerjakan. Yang pertama itu konsep dasar listrik dan magnetisme. Untuk listrik dan magnetisme merupakan dua konsep dasar dalam fisika yang saling berkaitan dan membentuk dasar dari berbagai teknologi modern. Listrik adalah fenomena yang berkaitan dengan keberadaan dan aliran muatan listrik, baik dalam bentuk statis atau mata diam maupun listrik dinamis, yaitu muatan bergerak membentuk arus. Sementara itu, magnetisme berkaitan dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara kutub magnet serta keberadaan medan magnet di sekitar magnet atau penghantar berarus listrik. Untuk hubungan antara keduanya dijelaskan melalui konsep elektromagnetisme, yaitu ketika arus listrik dapat menghasilkan medan magnet seperti bara elektromagnet, dan perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik, induksi elektromagnetik. Konsep ini menjadi dasar kerja berbagai alat seperti motor listrik, generator, transformator, dan perangkat elektronik lainnya. Muatan listrik berasal dari struktur atom. Pengertian atom sendiri yaitu partikel yang kecil penyusunnya atau penyusunnya semua benda di alam semesta. Setiap benda, baik padat, cair, maupun gas, tersusun dari atom-atom. Atom memiliki bagian inti dan kulit tempat elektron berputar. Atom tersusun atas tiga partikel utama, yaitu proton, yaitu yang bermuatan positif dan berada pada inti atom. Yang netral itu namanya neutron, dia tidak bermuatan atau netral. Dia posisinya juga berada pada di inti atom. Yang bermuatan negatif itu elektron, dia bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Berikut adalah gambar dari atom tersebut, dari struktur atom. Dalam keadaan normal, jumlah proton sama dengan jumlah elektron sehingga atom bersifat netral. Namun, ada kondisi tertentu. Yang pertama yaitu bila atom kehilangan elektron, maka jumlah proton lebih banyak. Maka atom menjadi bermuatan positif, yaitu disebut dengan kation. Yang kedua, bila atom mendapatkan tambahan elektron, maka jumlah elektron akan lebih banyak. Maka atom menjadi bermuatan negatif, yaitu disebut dengan anion. Muatan listrik muncul karena perpindahan elektron antar atom atau benda. Jika suatu benda kehilangan elektron, benda tersebut menjadi bermuatan positif. Dan sebaliknya, jika suatu benda mendapatkan elektron, benda tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Intinya, muatan listrik pada benda berasal dari partikel penyusun atom, yaitu elektron dan proton. Elektron yang mudah berpindah-pindah menyebabkan timbulnya gejala listrik. Oleh karena itu, semua fenomena listrik di alam maupun listrik statis maupun listrik dinamis berasal dari pergerakan atau ketidakseimbangan muatan dalam atom. Atom netral. Atom dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron di dalamnya. Proton yaitu yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Karena jumlah muatan positif dan negatif sama, maka atom tidak memiliki kelebihan atau kekurangan muatan, sehingga bersifat netral secara listrik. Contohnya yaitu atom natrium atau Na tersebut memiliki 11 proton dan 11 elektron. Muatannya totalnya 0. Berikut adalah contoh gambar penjelasannya. Selanjutnya itu pembentukan ion. Ion terbentuk ketika atom kehilangan atau menerima elektron dari atom lain, sehingga jumlah proton dan elektron menjadi tidak seimbang. Ion terdiri dari dua jenis yang terbentuk. Yang pertama yaitu ion positif atau disebut kation.
terbentuknya ketika atom kehilangan satu atau lebih elektron, sehingga jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Sudah dijelaskan pada slide yang sebelumnya tadi, itu atom menjadi bermuatan positif. Umumnya terjadi pada logam. Contohnya adalah Na ditambah dengan Jadi atom natrium kehilangan satu elektron membentuk ion Na positif. Yang kedua yaitu ion negatif atau anion, terbentuknya ketika menerima satu atau lebih elektron, sehingga jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Atomnya menjadi bermuatan negatif, umumnya terjadi pada non-logam. Contohnya adalah Cl plus E negatif menjadi Cl. Itu atom klorin menerima satu elektron membentuk ion Cl negatif. Berikut adalah gambar pengertiannya. Selanjutnya itu sejarah muatan dan hukum kekekalan. Asal istilah listrik itu pertama kali diamati oleh Yunani kuno sekitar 600 sebelum Masehi, ketika mereka mengamati bahwa batu ambar yang digosok dapat menarik benda-benda ringan. Kata-kata elektron berasal dari kata Yunani untuk ambar. Selanjutnya kekekalan muatan. Muatan listrik total dalam sistem terisolasi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dalam proses sifat alami, muatan hanya berpindah, seringkali juga dengan besaran yang sama juga harus tercipta. Konversi Franklin. Pada abad ke-18, Benjamin Franklin menetapkan konvensi muatan yang hingga kini masih terus digunakan. Kelebihan muatan seperti pada kaca yang digosok disebut positif, kekurangan muatan seperti pada ambar yang digosok disebut negatif. Prinsip kekekalan ini menjamin bahwa jumlah muatan total dalam sistem terisolasi tetap konstan sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu prinsip interaksi muatan listrik. Prinsip interaksi. Muatan listrik saling berinteraksi dengan gaya tarik atau tolak. Muatan sejenis, yaitu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, saling tolak-menolak. Dan muatan tidak sejenis, misalnya positif dengan negatif, ataupun sebaliknya, yaitu saling tarik-menarik, seperti pada gambar berikut ini. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan tentang gaya listrik yang terjadi antara dua muatan listrik. Hukum ini ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1785 menggunakan alat yang disebut neraca puntir. Untuk rumusnya yaitu seperti berikut ini. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2 dengan keterangan F sama dengan gaya listrik Newton dengan satuan N. Q1 Q2 yaitu besaran masing-masing muatan dengan satuan Coulomb. R yaitu jarak antara kedua muatan dengan satuan meter. K sama dengan konstanta Coulomb yaitu 9 kali 10⁹ Newton meter per Coulomb. Hukum Coulomb menggambarkan kekuatan interaksi antara dua muatan listrik. Gaya ini bergantung pada besar muatan dan jarak antar muatan, serta menentukan apakah interaksi itu berupa tarikan atau tolakan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai konduktor dan isolator. Untuk konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik karena memiliki elektron bebas yang mudah bergerak. Untuk isolator adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau kebalikan dari konduktor. Untuk konduktor, ketika diberi tegangan listrik, elektron-elektronnya akan berpindah dengan mudah sehingga arus dapat mengalir. Contoh bahan untuk konduktor seperti logam, untuk logam seperti tembaga, aluminium, dan emas atau perak. Untuk air yang mengandung garam atau air laut. Jika isolator, elektronnya terikat kuat pada atomnya sehingga sulit berpindah. Contoh bahan isolator yaitu karet, kayu kering, plastik, kaca, dan mika. Untuk perbandingannya, jika konduktor baik dalam mengantarkan listrik, isolator sangat buruk. Untuk konduktor, elektron bebasnya banyak, jika isolator tidak. Untuk konduktor, contohnya tembaga aluminium, isolator karet dan plastik. Untuk fungsinya, konduktor sebagai penghantar, untuk isolator sebagai pelindung dari listrik.
Aplikasi dan prinsip superposisi. Prinsip superposisi menyatakan bahwa gaya total yang bekerja pada suatu muatan akibat beberapa muatan lain adalah jumlah vektor dari semua gaya individual yang bekerja padanya. Artinya, jika sebuah muatan dipengaruhi oleh lebih dari satu muatan, maka gaya total yang dirasakan adalah hasil penjumlahan semua gaya dari masing-masing muatan dengan memperhatikan arah dan besar gayanya. Misalnya, terdapat 3 muatan listrik, Q1, Q2, dan Q3. Gaya yang dialami Q1 akibat Q2 disebut F12, dan akibatnya Q3 disebut F13. Maka gaya total pada Q1 adalah F1 sama dengan F12 tambah F13. Jika kedua gaya searah, gaya total dijumlahkan. Jika berlawanan arah, gaya total dikurangi. Prinsip ini digunakan dalam berbagai bidang kelistrikan dan fisika, antara lain menghitung gaya listrik pada suatu muatan yang dipengaruhi oleh beberapa muatan lain. Selanjutnya, untuk menentukan medan listrik total di suatu titik akibat beberapa sumber muatan. Selanjutnya, menganalisis sistem kelistrikan yang memiliki banyak muatan seperti susunan atom, kapasitor, atau rangkaian listrik kompleks. Dan terakhir, itu digunakan pada perhitungan gaya dalam sistem partikel bermuatan di bidang elektrostatika dan elektrodinamika. Maksud saya di bidang elektrostatika dan elektrodinamika. Prinsip superposisi menunjukkan bahwa gaya listrik bersifat linear, artinya efek dari beberapa muatan dapat dijumlahkan secara langsung. Konsep ini penting untuk menganalisis gaya dan medan listrik total dalam sistem dengan banyak muatan. Sekian presentasi tugas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.